Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Apipah dari kelas 10 AKL 1 akan memaparkan materi zat dan perubahannya. Prolog, berbagai sumber daya tersedia di alam dalam bentuk materi dan energi yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan manusia di muka bumi. Secara fisik ada yang berwujud padat, cair maupun gas. A. Klasifikasi materi. Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Materi juga sering disebut sebagai suatu zat yang ada di sekitar alam. Sifat fisik suatu materi dapat dianalisis melalui indera manusia. Contohnya melalui indera penglihatan, Anda dapat membedakan materi tersebut berukuran besar atau kecil, berbentuk bulat atau kotak, berwarna merah atau hijau, dan bertekstur halus atau kasar. 1. Berdasarkan wujud materi. Wujud suatu materi, zat, didasarkan pada karakteristik partikel penyusunnya. Partikel merupakan bagian terkecil suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut, tetapi tidak dapat dibagi lagi. Wujud fisik dari materi secara mudah dapat diidentifikasi dengan indera penglihatan yang meliputi padat, cair, dan gas. A. Materi berwujud padat. Materi dengan wujud padat memiliki bentuk yang tetap. Hal ini dikarenakan partikel materi berwujud padat saling berdekatan sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Struktur molekul sebagian besar materi berwujud padat berupa kristal yang tersusun teratur. Volume materi berwujud padat juga tetap karena gerak partikel zat padat hanya berupa getaran di seputar kedudukannya saja, contohnya batu, emas, dan besi. B. Materi berwujud cair. Materi berwujud cair mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wadahnya. Hal ini dikarenakan jarak antar partikelnya tidak terlalu rapat. Volume materi berwujud cair adalah tetap karena sifatnya mudah berpindah tetapi tidak dapat meninggalkan gugus molekulnya, contohnya minyak, air, dan bensin. C. Materi berwujud gas. Materi berwujud gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan jarak antar partikelnya, materi berwujud gas berjauhan, tidak tersusun secara teratur, dan gaya tarik antar partikelnya lemah. Partikel materi berwujud gas dapat bergerak secara bebas meninggalkan kelompoknya, contohnya asap, uap, air, dan oksigen. 2. Berdasarkan komposisi materi. Komposisi suatu materi, zat, dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal, unsur dan senyawa, serta campuran, larutan, koloid, dan suspensi. A. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. Satu unsur, elemen, adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. Setiap unsur diberi nama dan lambang untuk memudah penulisannya. Lambang unsur diambil dari huruf depan nama unsur dan dituliskan dengan huruf kapital. Unsur secara spesifik dikelompokkan menjadi unsur logam, non-logam, dan semilogam. A. Logam, metal, yaitu unsur yang mempunyai sifat mengilap, keras, memiliki kepadatan tinggi, dapat ditempa dan direnggangkan, memiliki titik didih tinggi, serta penghantar panas dan listrik yang baik. Unsur logam antara lain aluminium, Ai, besi, Fe, tembaga, Cu, seng, Zn, timah, Sn, emas, Au, dan nikel, Ni. Unsur logam memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pada suhu kamar 25 derajat Celcius, logam berwujud padat kecuali raksa dan cesium yang berwujud cair. Kedua, mengilap jika digosok. Ketiga, logam dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik, konduktor. 4. Dapat ditempa dan diregangkan. B. Non-logam, non-metal, yaitu unsur yang tidak memiliki sifat logam, bahkan sangat berbeda. Material non-logam berwujud gas antara lain nitrogen, oksigen, klorin, fluorin. B. Non-logam, non-metal, yaitu unsur yang tidak memiliki sifat logam, bahkan sangat berbeda. Material non-logam berwujud gas antara lain nitrogen, oksigen, klorin, fluorin, helium, dan neon.
Material non-logam berwujud padat antara lain karbon, belerang, fosfor, dan iodin. Material non-logam berwujud cair misalnya bromin. Unsur non-logam memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pada suhu kamar 25 derajat Celcius, materi non-logam ada yang berwujud padat, cair, atau gas. Kedua, pada umumnya unsur zat bersifat rapuh, mudah patah. Ketiga, tidak dapat menghantarkan panas dengan baik kecuali grafit atau karbon. Keempat, tidak mengilap meskipun digosok kecuali intan. C. Semilogam metaloid, yaitu unsur metaloid yang mempunyai sifat peralihan antara logam dan non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam dan non-logam. Sifat ini yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pembuat komponen elektronik, transistor, IC, dan diode. Contoh unsur yang termasuk sebagai metaloid antara lain boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. 2. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berikatan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tetap dan tertentu. Senyawa termasuk dalam zat yang masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya. Senyawa mempunyai beberapa unsur yang saling bergabung secara kimiawi sehingga lambang dari senyawa dari atas beberapa lambang unsur. Sebagai contoh, air dilambangkan sebagai H2O dengan nama ilmiah dihidrogen monoksida yang terdiri atas 2 atom hidrogen untuk setiap atom oksigen. B. Campuran. Campuran merupakan gabungan 2 zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen, larutan, serta campuran heterogen, koloid, dan suspensi. 1. Larutan, yaitu campuran homogen yang komposisi zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. Pada larutan, tidak dapat dikenali lagi antara komponen pelarut dan terlarutnya. Sifat larutan yang stabil menyebabkan larutan tidak menimbulkan endapan dan tidak dapat dipisahkan menggunakan teknik penyaringan filtrasi. Contohnya larutan gula dan larutan garam. 2. Koloid, yaitu campuran heterogen yang berbentuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lainnya. Dalam sistem koloid dikenal istilah fase terdispersinya dan medium pendispersi. Secara kasat mata, koloid tampak tercampur rata, tetapi jika diamati menggunakan mikroskop ultra, masih dapat diidentifikasi antara fase terdispersinya dan medium pendispersinya. Susu merupakan contoh koloid dengan fase terdispersinya berupa lemak susu dan medium pendispersi. 3. Suspensi, yaitu campuran yang masih dapat diidentifikasi antar zat penyusunnya karena tidak tercampur secara sempurna. Sifat suspensi yang tidak stabil menyebabkan terbentuknya endapan, sedimen, dan dapat dipisahkan dengan teknik penyaringan. Contohnya adalah campuran tepung tapioka dalam air dan air sungai yang keruh. Pemisahan campuran. A. Filtrasi. Filtrasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan material padat dari cairannya dengan melewatkan campuran pada saringan. Zat yang difiltrasi harus berbentuk fluida, yaitu cairan atau gas. Pemanfaatan filtrasi hampir dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya sebagai berikut. 1. Pembuatan minuman teh, baik teh celup maupun teh tubruk menggunakan metode filtrasi. Teh celup menggunakan filter berupa kantong kasa, sedangkan teh tubruk umumnya disaring menggunakan saringan teh. Kedua, pemakaian masker merupakan bentuk filtrasi udara dari partikel-partikel yang terkandung di dalam udara, seperti debu dan percikan air, droplet. Beberapa masker bahkan dapat menyaring partikel hingga seukuran virus dan bakteri. 3. Filter otomotif. Kendaraan bermotor dan mobil banyak menggunakan teknologi filter dalam komponennya, yaitu A. Filter bahan bakar, berfungsi menyaring bahan bakar dari tangki yang akan masuk ke karburator ataupun ke injektor. B. Filter oli, berfungsi menyaring oli dari dripan ke mesin. C. Filter udara, berfungsi menyaring udara yang akan digunakan dalam pembakaran di ruang bakar. D. Filter kabin, berfungsi menyaring udara yang akan masuk ke kabin mobil.
B. Kristalisasi. Kristalisasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara mengendapkan larutan sampai terbentuk benda padat berupa kristal-kristal. Proses pemisahan jenis ini terjadi pada proses pembuatan garam. Pemanfaatan kristalisasi dalam kehidupan digunakan pada berbagai kepentingan, diantaranya 1. Pembuatan garam merupakan proses pemisahan kristal naci pada air laut dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan bantuan sinar matahari. 2. Pembuatan gula dilakukan dengan mengkristalkan zat gula pada tetes sari tebu yang diuapkan hingga berbentuk kristal-kristal gula. 3. Pembuatan es batu merupakan pengkristalan air hingga menghasilkan kristal-kristal es yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan baik pada bidang industri maupun kuliner. C. Dekantasi. Dekantasi merupakan proses pemisahan campuran yang paling sederhana. Pemisahan dilakukan dengan cara menuangkan cairan, campuran larutan, dan sedimen melalui barang pengaduk di dalam gelas kimia secara perlahan-lahan sehingga endapan padat sedimen akan tertinggal dengan wadah. Proses ini digunakan dalam pemisahan padatan dan larutan. 1. Penjernihan air. Pada perusahaan air yang mengandalkan aliran sungai sebagai bahan baku, metode dekantasi digunakan untuk memisahkan air dari material lumpur. Air didiamkan di bak-bak penampungan untuk mengendapkan lumpur yang terkandung dengan bantuan tawas sebagai bahan pengendap air yang jernih, kemudian diambil untuk selanjutnya dilakukan sterilisasi dengan kaporit. 2. Pemisahan gliserol. Sebanyak 10% dari proses produksi biodiesel umumnya berupa gliserol. Pemisahan gliserol dari biodiesel dilakukan dengan dekantasi. Hal ini dapat dilakukan karena biodiesel memiliki karakteristik yang kurang padat dan gliserol. 3. Terbentuknya stalaktit atau stalagmit merupakan contoh dekantasi yang terjadi secara alami di gua pegunungan kapur. Air yang mengandung kapur akan menetes secara perlahan hingga kapur terkumpul dan mengendap menjadi stalaktit. D. Sublimasi. Sublimasi merupakan proses pemisahan campuran tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, yaitu dengan cara menguapkan zat padat sehingga kotoran akan terpisah. Metode ini menggunakan prinsip penyublim, yaitu perubahan wujud padat ke gas, sehingga zat yang tidak dapat menyublim akan tertinggal di dalam tabung. Pemanfaatan sublimasi dalam kehidupan diantaranya 1. Kabut dry ice. Ketika Anda melihat aksi panggung menggunakan efek kabut putih, berarti saat itu kita sedang menyaksikan peristiwa sublimasi dari es kering dry ice yang menguap menjadi kabut. 2. Pewangi kamper. Di dalam toilet umumnya terdapat kamper atau kapur barus yang digunakan sebagai pewangi sekaligus untuk menghalau serangga seperti kecoa. Kamper yang menguap meninggalkan sisa-sisa pewarna merupakan contoh pemisahan kamper dari zat pewarna dan pewanginya. E. Distilasi. Distilasi disebut juga dengan penyulingan, merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya, yaitu kecepatan atau kemudahan bahan untuk menguap. Contoh distilasi yaitu pada proses pemisahan minyak kemiri dan pemisahan traksi minyak bumi. Pemanfaatan distilasi pada kehidupan. 1. Proses ekstrak minyak esensial. Berbagai jenis minyak esensial diekstrak dari sari buah, bunga, biji, ataupun daun tanaman. Produk ekstraksi seperti minyak zaitun, minyak kemiri, dan minyak sereh dilakukan dengan cara distilasi untuk memisahkan kandungan air dan minyak esensialnya. 2. Proses pemisahan traksi minyak bumi. Minyak mentah ketika dipanaskan akan menghasilkan traksi produk yang berbeda bergantung pada suhu ketika minyak mentah tersebut didistilasi. 3. Produk aquades. Berbagai kepentingan laboratorium atau bidang industri umumnya memerlukan air murni aquades sebagai pelarut yang terbekas dari berbagai mineral. Proses pemisahan air dan mineral juga dilakukan melalui distilasi. F. Kromatografi. Kromatografi merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam suatu molekul pada suatu larutan. Molekul yang terlalu dalam fase gerak akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Molekul yang memiliki gaya adhesi kuat akan cenderung bergerak lambat dibanding molekul yang memiliki gaya adhesi lemah.
Contoh pemanfaatan kromatografi. 1. Pengujian top forensik. Pada umumnya, pengujian ini dilakukan menggunakan teknik kromatografi gas untuk menyelidiki kasus-kasus kriminal. Pengujian tempat kejadian perkara seperti analisis sampel darah atau kain, diidentifikasi bahan kimia pada pembakaran serta pengujian sampel darah untuk menentukan kadar alkohol, obat-obatan atau zat beracun. Dalam tubuh dilakukan dengan metode kromatografi. 2. Pemisahan protein. Teknik kromatografi HVLC, High Performance Liquid Chromatography, dalam dunia industri kesehatan digunakan untuk memisahkan campuran biokimia berdasarkan afinitas spesifik antar komponen yang berbeda, seperti enzim dan substrat, antigen dan antibodi, serta reseptor dan ligan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.